Halo sobat, kita sekarang di depan pintu masuk Gua Maria Club ya. Ini tempat yang sangat luas. Kalau di depannya ini ada tempat parkir dan di sana itu ada patung Bunda Maria Assunta. Nanti kita ke sana juga. Oke. Kita masuk dulu ke Gua Maria Club. Ini adalah tempat ruang transit ya. Dan di sebelahnya ada sekretariat kantornya. Ini adalah ruang serbaguna yang bisa juga digunakan untuk tempat ibadat, misa atau lain-lainnya ya. Bangunan ini merujuk karya Romo Mangun ya. Ini mungkin habis ada misa atau gimana, ini masih ada di altarnya, masih ada lilin atau akan ada acara ini. Oke, dari ruang serbaguna ini kalau kita ambil ke kiri, ini adalah pelataran Gua Maria. Tampak para pekerja sedang bersih-bersih. Kita akan menelusuri rute Jalan Salib ya, yang Jalan Salib yang rute pendek mengitari memutar di belakang Gua Maria Club. Dan ini adalah stasi pertama Yesus dihukum mati. Oke, kita lanjut ke stasi berikutnya. Dan ini adalah stasi kedua, Yesus memanggul salib. Lanjut. Ini adalah pemberhentian atau stasi ketiga, Yesus jatuh untuk yang pertama kalinya di bawah salib. Reliefnya ini dari lembaga ya, sangat indah. Ini adalah stasiun pemberhentian keempat
Yesus berjumpa dengan Maria ibunya. Ini stasi pemberian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Adalah stasi pemberian kelima. Veronica mengusapi wajah Yesus. Dan ini adalah stasi pemberian yang ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Di belakang stasi 7 ini ada tempat untuk kalau ingin cuci tangan, cuci muka, membersihkan wajah yang letih lesu. Pelataran air hidup Aqua Aviva GMK. Kita lanjutkan ke stasi pemberian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangisinya. Di samping stasi 8 ini kita akan melewati ruang adorasi, ya. Adorasi sakramen abadi. Ini adalah ruang adorasi sakramen abadi, sakramen Ekaristi, ya. Dan di sampingnya ada stasi pemberhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Belok ke kiri, cuma berapa meter ada stasi pemberhentian yang ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Dan inilah stasi pemberhentian yang ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Lanjutkan ke stasi pemberhentian yang ke-12. Yesus wafat di salib. Di sini bukan relief lagi, tapi cuman sudah semacam ada salib dan patung-patung
Dan di belakang juga ada lukisan sangat indah. Oke, lanjut kita ke stasiun pemberhentian yang ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Inilah stasi ke-14, Yesus dimakamkan. Jadi stasi ke-14 ini sudah dapat kita lihat Gua Maria, Pembarawa, dan ini ada pelatarannya. Tampak para pekerja sedang membersihkan pelataran dari daun-daun yang berguguran, dan juga ada beberapa umat yang sedang duduk. Oh ya, di dalam komplek Gua Maria Kerep ini ada komplek pemakaman dari pendiri wanita Katolik Republik Indonesia PKRI ya. Dan ini ada komplek tersebut. Letaknya di belakang kantor sekretariat. Kita masih di kompleks makam pendiri wanita Katolik Indonesia ya. Di dalam makam ini juga ada suatu diorama Yesus turunkan dari kayu salib.
Jesus, remember me when you come into your kingdom. Saking getasan Pak, kita tuh kelas Mbah Rowo. Nggih. Enggak Pak nggih. Di samping makam juga ada gazebo yang juga bisa dijadikan tempat doa. Sampingnya di belakang gazebo ini dulunya adalah toilet ya. Memang sekarang juga toilet, tapi cuman di bagian atasnya sudah dibangun semacam kayak panggung atau apa ya. Dan kebetulan saat ini sudah jadi, kita coba naik. Ternyata dari atas toilet ini kita bisa menyaksikan pemandangan yang indah. Di bawah itu adalah taman doa, dan tampak dari kejauhan itu adalah keperkasaan gunung Merbabu. Di latar belakangnya awan yang biru ya, sangat indah. Oke, dari sini kita akan masuk ke taman doa. Ini adalah pintu keluar mobil ya teman-teman. Dari pintu keluar ini kita seberang jalan. Ini juga, ini adalah taman masuk ke taman doa Gua Maria Kreb. Nah, termasuk rencana pengembangannya, tapi sayang tulisannya dan gambarnya sudah agak buram. Nah, taman ini sangat indah dan juga sejuk, ya, memang sangat cocok untuk berdoa. Masih libur. Kata mau Thailand, Tapi si itu, sini ada itu. si Gilbert itu memang tak hari Jumat baru masuk kan, nggak tahu kenapa. Ini adalah penampakan toilet setelah direnovasi ya.
Dan ada yang baru ya, di sana ada eh, area Freska, rumah kebun. Nanti kita juga akan ke sana, namun kita akan mengelilingi taman doa dulu, apa yang ada di dalam taman doa ini. Di sini juga ada tumbuhan-tumbuhan, termasuk tumbuhan yang mungkin agak langka ya. Kurma pun juga ada. Kalau zaman dulu ada tulisannya ini tumbuhan tanaman apa, berasal dari mana, tapi sekarang kayaknya sudah hilang. Di depan kita ini sekarang adalah makam Yesus. Oke, kita lihat ke dalam. Sini ada patung Tuhan Yesus dan juga prajurit-prajurit. Coba kita masuk ke dalam. Di tempat ini juga bisa dijadikan tempat doa ya, tempat lilin. Juga ada bangku, ada karpetnya juga untuk alas kalau mau berdoa. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membalingkan dia, tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kutipan dari Injil Markus bab 16 ayat 6 sampai 7. Sini juga ada ornamen patung Yesus naik perahu ya. Kayaknya ketika ia memerintahkan Petrus untuk menjala ikan. Dan ketika itu Petrus yang seharian semalam sudah menjala ikan, tidak mendapatkan ikan, tapi ketika diperintah Yesus akhirnya dia melaksanakan juga, dan ternyata dia mendapatkan banyak ikan sekali. Dan disinilah Yesus kemudian mengatakan bahwa murid-muridnya akan dijadikan penjala manusia.
Oke, kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengelilingi Taman Doa Maria Kreb. Sungguh amazing teman-teman. Dari lokasi Taman Doa ini kita juga bisa menyaksikan pemandangan alam yang sangat indah. Kebetulan saat ini cuaca cerah ya. Tuh, tampak di depan kita ada pegunungan ya. Yang paling belakang sendiri itu adalah Gunung Merbabu. Kemudian di tengah ini Gunung Telomoyo, dan di sebelahnya ini kalau nggak salah Gunung Kelir itu. Komplek Taman Doa ini kelihatan sejuk, rindang, tanaman-tanamannya subur karena memang Gua Maria Kreb ini memperkerjakan banyak penduduk di sekitar ya, dan perlu diketahui bahwa pekerja ini juga semua orang Katolik, kebanyakan juga banyak juga orang yang Muslim dan agama lain. Ini adalah diorama ketika Yesus melakukan mujizat pertama kali di perkawinan di Kana. Namun sayang karena usia patungnya sudah lama sekali ya, dan mungkin juga ada tangan-tangan jahil, patungnya sudah agak rusak. Ini adalah diorama patung Yesus dan juga para murid dan lainnya ketika melakukan mukjizat melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan sekitar 5.000 orang dari beberapa butir roti dan ikan. Ini adalah diorama ketika Yesus dibaptis sebelum memulai karya pelayanannya. Tadi kita ternyata jalannya kebalik ya saudara teman-teman. Seharusnya kita jalan tadi ke sini dulu. Yesus dibaptis ini,
Kemudian Yesus melakukan mukjizat pertama di Kana, kemudian melakukan mukjizat melipat gandakan roti untuk mengasih roti dan ikan untuk mengasih makan 5.000 orang, dan seterusnya. Kita balik jalan. Ada hal terbaru dari Komplek Gua Maria Kerep ini ya. Ini ada di hasil pengembangan itu, di sana ada kebun buah dan sayur dan juga ada kafe. Oke, kita meluncur ke sana. Ini yang terbaru, Laria Fresca, rumah kebun. Walaupun telah berpuluhan muka, bahkan mungkin ratusan kali ke sini, tapi tidak bosan-bosannya. Karena suasana di sini memang sangat menyenangkan, teduh, tenang, damai, rimbun, sejuk. Jadi tidak bosan-bosannya kami ke sini, dan kami ingin membagikan suasana ini kepada teman-teman sekalian. Tuh, sudah tampak freskanya dari kejauhan. Ini juga ada kolam ikan ya, ikan koi. Ini, tapi sayangnya Freska ini, kafe ini bukanya kayaknya jam 12 ya. 12 sampai jam 10 kalau nggak salah itu. Ini ada ikan koi sendiri. Kita akan ke kebun buah ya teman-teman. Di depan kita ini kebun buah belimbing. Kalau yang di bawah itu adalah kebun buah anggur ya. Terakhir kesini kemarin kayaknya sudah berbuah itu.
ada tanaman jeruk macam-macam ya, itu kayaknya alpukat gitu. Ya, Gua Maria Krep ini selalu berubah, berkembang menjadi lebih bagus, dan tampak di samping kebun buah ini juga sedang dibangun, entah tapi dibangun untuk apa itu. Ini ada jeruk, sana ada alpukat, macam-macam. Ini juga ada tanaman kelor, tanaman ajaib yang kandungan gizinya saji kalsium melebihi dari, dan juga proteinnya lebih dari telur. Ini blok sayur-sayuran ya, ini tomat, ada lombok, keriting, wortel. Ada tanaman kayak bayam Brasil dan macam-macam ini teman-teman. Kangkung darat tapi belum tumbuh kayak. Ini selada ini ya. Aneka bermacam-macam tanaman ada di sini. Ternyata buah bit juga ada teman-teman. Buatan ini buah bit ya. Nggih. Niku bangun kangge napa nih Mas? Patung apa Bunda Maria? Patung Yesus tapi menggendong domba. Oh. Nanti peresmiannya tanggal 15 Agustus. Oh, 15 Agustus. Oh, Ulang tahunnya GMK. oh, nggih. Macam-macam nih, ada pare, ada macam-macam. Dan itu ternyata nanti di yang sedang dibangun itu akan ditatakan patung Yesus yang menggendong domba. Reska ini kalau jam operasionalnya kalau hari biasa ini jam 12 sampai jam 10 kalau nggak salah. Cuman kalau pas hari Minggu mulai jam 9. Disinilah tempat jual hasil tanaman rumah kebun di Gua Maria Krep. Kalau hari Minggu di sini, tapi terutama hari Minggu kalau ada novena itu di sini. Kalau nggak ada novena di depan
di kantor sekretariat itu ya, dijual sana. Kalau dilihat tadi aneka macam buah-buahan, ada alpukat, ada jeruk, anggur, dan lain-lain ya. Sayurannya juga macam-macam. Ada paguda, ada okra, ada bayam, ada umbibit juga ada. Dan satu hal, tanaman di sini adalah organik, sungguh-sungguh organik. Kalau di sini kedengaran suara aliran air memang karena di sebelah sana itu adalah Sungai Panjang yang mengalir sampai ke Rawapening. Sungguh beruntung kali ini kita sobat-sobat, karena cuaca cerah sekali. Jadi kita bisa menikmati keindahan kemegahan Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan juga Gunung Kelir. Kita akan menuju ke patung Bunda Maria Assunta ya, diangkat ke surga dari pintu keluar mobil, parkiran mobil. Oh ya, di sini juga banyak dijual. Ada bunga untuk bulan bidadari lilin, patung-patung, alat-alat untuk ibadat juga ada. Dan ini tempat kuliner atau pujasera GMKA. Banyak yang tutup ya, karena ini hari biasa, hanya beberapa jam buka. Tapi kalau pujaseranya tetap ada yang jualan. Tempat parkirnya luas. Dan depan kita itu adalah patung Bunda Maria Assunta, Bunda Maria diangkat ke surga. Patung ini sangat tinggi ya, mungkin kalau nggak salah itu dulu termasuk tertinggi di Asia. Entah sekarang sudah ada yang mengalahkan atau enggak. Perkembangan update terbaru belum tahu, mungkin teman-teman bisa cek di Google ya, Mbah Google. Patung Bunda Maria Assunta ini karya seniman Ambarawa ya.
diresmikan tanggal 15 Agustus tahunnya agak lupa ya teman-teman. Dan ini bengkel seniman yang menghasilkan patung Bunda Maria Assunta, dan mungkin juga yang akan membuat patung Yesus di menggendong banyak karya-karya patung. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin pesen patung, silahkan datang ke sini, kita bisa. Ini juga bisa menjadi lahan parkir, juga sering kadang menjadi tempat bumi perkemahan ya, di samping Bunda Maria Assunta ini sangat tinggi. Di bawah patung Bunda Maria Assunta dihiasi dengan lukisan-lukisan. Ini juga hasil karya seniman Ambarawa. Kayaknya 3 bersaudara ya, dengan yang bikin patung, bikin lukisan di sini, lukisan di depan gereja. Tampak ada rombongan ini sedang melakukan ibadat. Bergerak ke sebelah kanan dari patung Bunda Maria Assunta ada ruangan yang sering disebut dengan rumah kaca. Di ruangan ini juga bisa dilakukan aneka kegiatan ibadat, pertemuan, rekoleksi dan sebagainya. Inilah rumah kaca Gua Maria Kerep Ambarawa. Suasana alam pedesaan, hijau-hijau, serba hijau, memanjakan mata. Saya terdengar nyanyian dari kelompok yang sedang melakukan acara di Gua Maria Kerep. Sebagai tempat ziarah orang Katolik seperti pada umumnya, Gua Maria Kerep ini terbuka bagi siapa saja. Bahkan kalau ada saudara Muslim yang mau berdoa di sini pun tidak akan dilarang. Bahkan dahulu pernah ada seorang pimpinan pondok pesantren di daerah Jakarta yang punya masalah di dalam pesantrennya, dan dalam mimpi dia mendapatkan petunjuk supaya dia berdoa di Gua Maria Ambarawa, dan beliau itu akhirnya datang juga ke Ambarawa dan melakukan doa di depan patung di depan Gua Maria Kerep Ambarawa tersebut, dan ternyata doanya dikabulkan juga. Jadi tempat ibadat
tempat ziarah orang Katolik itu terbuka untuk umum. Sepanjang mau berdoa dengan caranya sendiri juga boleh, asal tidak mengganggu orang lain yang sedang berdoa. Ini di samping rumah kaca Gua Maria Kreb ini ada panti Breda, yaitu Panti Breda Maria Sudarsih. Dia pakai nama Maria Sudarsih itu karena mungkin beliau adalah pendiri WKRI yang makamnya ada di dalam komplek Gua Maria Kreb Ambarawa. Ya, Itu udah. Itu apa namanya? Signboard. nampak saudara-saudara kita dari gereja lainnya melakukan ibadah di sini juga nggak apa-apa.